Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang biasanya tenang di Jakarta mendadak berubah mencekam ketika sebuah rahasia gelap terungkap. Seorang tukang becak yang dikenal sederhana ternyata menyimpan kisah mengerikan. Ia membunuh dan menjual organ tubuh istrinya sendiri. Penyelidikan polisi membuka fakta yang lebih mengejutkan. Ini bukan kejadian pertama. Selama bertahun-tahun, ada jejak korban lain yang tak pernah disadari siapapun. Bagaimana mungkin kehidupan sederhana menyembunyikan rahasia sekejam ini? Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita bersholawat sejenak. Semoga hati kita diberi ketenangan dan hidayah oleh Allah. Pagi itu, suasana di sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta berubah menjadi sangat ramai. Biasanya, gang itu hanya dipenuhi suara pedagang sayur yang lewat, anak-anak yang berangkat sekolah, dan warga yang menyapu halaman rumah mereka. Namun hari itu berbeda. Beberapa mobil polisi berhenti di ujung gang. Garis polisi kuning dipasang di depan sebuah rumah petak kecil. Warga berkerumun dengan wajah penuh rasa ingin tahu dan ketakutan. Dari mulut ke mulut, sebuah kabar mengerikan mulai menyebar. Seorang perempuan ditemukan tewas di dalam rumahnya sendiri. Bukan hanya itu, kondisi tubuhnya membuat siapapun yang mendengarnya merasa merinding. Perempuan itu bernama Rini. Ia tinggal di rumah petak sederhana bersama suaminya, Hasan, seorang tukang becak yang sehari-hari mangkal di dekat pasar. Rumah mereka kecil, berdinding papan tua yang sudah mulai lapuk. Di depan rumah hanya ada teras sempit yang biasanya dipakai Rini untuk duduk sore hari sambil mengupas bawang atau membersihkan sayur. Para tetangga mengenalnya sebagai wanita yang pendiam tetapi ramah. Ia sering menyapa orang yang lewat dengan senyum kecil. Karena itulah, kabar kematiannya membuat banyak orang tidak percaya. Apalagi ketika polisi mengatakan ada sesuatu yang tidak wajar pada tubuhnya. Salah satu warga yang pertama kali mengetahui kejadian itu adalah Pak Budi, tetangga yang tinggal tepat di seberang rumah Rini. Pagi itu, ia berniat meminjam tangga milik Hasan untuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor. Sejak subuh, ia tidak melihat Hasan keluar rumah seperti biasanya. Biasanya, Hasan sudah berangkat menarik becak sebelum matahari terbit. Karena merasa heran, Pak Budi mengetuk pintu rumah mereka. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Namun tetap saja tidak ada suara dari dalam. Pintu rumah itu ternyata tidak terkunci. Saat Pak Budi mendorongnya sedikit, pintu itu terbuka dengan bunyi berderit pelan. Begitu masuk ke dalam, Pak Budi langsung mencium bau yang aneh. Bukan bau busuk seperti bangkai, tetapi bau yang membuat perutnya terasa tidak enak. Ruangan rumah itu kecil dan agak gelap karena hanya ada satu jendela. Di tengah ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung kaku. Rini terbaring di lantai dengan posisi miring. Matanya tertutup, wajahnya pucat. Awalnya Pak Budi mengira perempuan itu pingsan. Ia mendekat dengan langkah pelan sambil memanggil namanya. Bu Rini, namun tidak ada jawaban. Ketika ia melihat lebih dekat, barulah ia menyadari sesuatu yang membuatnya mundur dengan wajah pucat. Pak Budi keluar rumah dengan langkah terhuyung. Ia berteriak memanggil warga sekitar. Beberapa orang segera datang, namun mereka berhenti di depan pintu setelah melihat ekspresi wajah Pak Budi yang ketakutan. Tidak lama kemudian, seseorang menelepon polisi. Dalam waktu singkat, berita itu menyebar ke seluruh kampung. Warga mulai berkumpul di depan rumah petak itu, berbisik-bisik dengan suara pelan. Ada yang menutup mulut karena kaget, ada pula yang tidak berani melihat ke dalam rumah. Semua orang bertanya-tanya hal yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah kecil itu? Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, di mana Hasan, suami Rini, berada pagi itu. Tidak lama setelah laporan masuk, beberapa mobil polisi tiba di lokasi. Suara sirene yang memecah pagi membuat warga semakin ramai berkumpul di sekitar gang. Polisi segera memasang garis pembatas agar warga tidak mendekat. Beberapa petugas masuk ke dalam rumah Rini dengan wajah serius. Mereka berjalan perlahan, memperhatikan setiap sudut ruangan.
Rumah itu memang kecil, hanya terdiri dari satu ruang tamu yang juga menjadi kamar tidur, dapur sempit di bagian belakang, dan kamar mandi kecil yang dindingnya setengah tembok. Namun dari cara para petugas memeriksa tempat itu, terlihat jelas bahwa mereka menganggap kejadian ini bukan perkara biasa. Tim forensik yang datang beberapa saat kemudian langsung mulai bekerja. Mereka mengenakan sarung tangan, masker, dan membawa berbagai peralatan. Tubuh Rini diperiksa dengan sangat hati-hati. Beberapa petugas saling berbisik setelah melihat kondisi tubuh korban. Luka pada tubuh Rini terlihat sangat rapi. Bukan seperti luka akibat perkelahian atau kecelakaan. Potongannya terlihat teratur, seolah-olah dilakukan oleh seseorang yang tahu persis bagian tubuh manusia. Hal ini membuat para petugas semakin yakin bahwa kasus ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya. Di luar rumah, warga terus mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berdiri berkelompok di pinggir gang, membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang membuat mereka sendiri merasa takut. Ada yang menduga Rini menjadi korban perampokan yang berakhir tragis. Ada juga yang berbisik tentang kemungkinan lain yang lebih menyeramkan. Namun semua dugaan itu masih sebatas cerita warga. Polisi belum memberikan penjelasan apapun kepada mereka. Wajah para petugas yang keluar masuk rumah itu terlihat tegang, seolah mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak mereka duga sebelumnya. Sementara itu, seorang polisi mulai memanggil beberapa warga untuk dimintai keterangan. Pak Budi menjadi orang pertama yang dimintai penjelasan, karena dialah yang menemukan tubuh Rini. Dengan suara pelan dan masih terlihat syok, Pak Budi menceritakan kembali apa yang ia lihat pagi itu. Ia juga mengatakan bahwa ia merasa heran karena Hasan tidak terlihat sejak pagi. Biasanya, sebelum matahari terbit Hasan sudah mengayuh becaknya keluar gang menuju pasar. Namun hari itu becaknya tidak ada di tempat biasa, dan rumah mereka juga terasa sangat sunyi. Hal itu membuat polisi mulai mencatat sesuatu di buku mereka. Keterangan dari warga lain juga mulai dikumpulkan. Seorang pedagang warung di ujung gang mengingat sesuatu yang cukup aneh. Ia berkata bahwa pada malam sebelumnya, sekitar tengah malam, ia sempat melihat Hasan melintas di depan warungnya dengan becak. Namun yang membuatnya heran, Hasan tampak membawa karung besar di bagian belakang becaknya. Karung itu terlihat berat, karena becaknya berjalan lebih lambat dari biasanya. Saat pedagang itu bertanya apa yang ia bawa, Hasan hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Barang lama." Saat itu pedagang tersebut tidak merasa curiga. Tetapi setelah mendengar kabar tentang Rini pagi itu, ingatan tersebut membuat bulu kuduknya berdiri. Keterangan dari pedagang warung itu langsung menarik perhatian polisi. Petugas mulai saling bertukar pandang. Karung besar yang dibawa Hasan pada tengah malam terasa seperti potongan penting dari sebuah teka-teki yang mulai terbentuk. Polisi kemudian menanyakan lebih banyak detail. Pedagang itu mencoba mengingat kembali malam tersebut dengan hati-hati. Ia mengatakan jalanan saat itu sepi, hanya lampu jalan yang redup menerangi gang. Hasan mengayuh becaknya perlahan, seperti orang yang sedang membawa beban sangat berat. Yang membuat pedagang itu semakin heran adalah wajah Hasan yang terlihat sangat tegang, berbeda dari biasanya. Setelah mendengar kesaksian itu, polisi segera memeriksa sekitar gang untuk mencari kemungkinan adanya kamera pengawas. Di Jakarta, bahkan gang kecil sering memiliki kamera milik toko atau rumah warga. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan sebuah kamera yang terpasang di depan toko kelontong di ujung jalan yang mengarah ke pasar. Pemilik toko dengan cepat memberikan rekaman kepada polisi. Beberapa petugas kemudian memutar video tersebut menggunakan laptop di dalam mobil polisi. Warga yang berdiri tidak jauh dari sana mencoba mengintip dengan penuh rasa penasaran, meskipun mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Dalam rekaman itu, terlihat jalan yang hampir kosong sekitar pukul 12 malam. Beberapa menit kemudian, sebuah becak muncul dari arah gang tempat rumah Hasan berada. Orang yang mengayuhnya memang Hasan. Wajahnya terlihat sekilas ketika ia melewati cahaya lampu jalan. Di bagian belakang becak tampak sebuah karung besar yang diikat dengan tali. Karung itu terlihat penuh dan berat.
Hasan terlihat berhenti sebentar di depan toko, seolah ingin memastikan tidak ada orang yang memperhatikannya. Setelah itu, ia kembali mengayuh becaknya dan menghilang di ujung jalan yang menuju arah pasar. Rekaman itu membuat penyelidikan semakin serius. Polisi mulai mempertanyakan keberadaan Hasan. Mereka kembali ke rumah kecil itu untuk mencari petunjuk lain. Di dalam rumah, tim forensik masih bekerja. Di dapur yang sempit, mereka menemukan sebuah pisau besar yang biasanya digunakan untuk memotong daging. Pisau itu terletak di dalam ember kecil yang berisi air kemerahan. Di dekatnya ada beberapa kain lap yang juga terlihat terkena noda darah. Temuan ini membuat suasana di dalam rumah semakin terasa berat. Semua petugas menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sebuah kasus yang jauh lebih rumit daripada yang terlihat di awal. Sementara itu, warga di luar rumah mulai semakin gelisah. Banyak dari mereka yang mengenal Hasan sejak lama. Ia dikenal sebagai tukang becak yang sopan dan sering membantu orang lain. Ia pernah mengantar anak-anak sekolah secara gratis jika orang tuanya sedang kesulitan. Ia juga sering membantu warga mengangkut barang berat. Karena itu, banyak yang sulit membayangkan Hasan terlibat dalam sesuatu yang begitu mengerikan. Namun bukti yang mulai ditemukan membuat rasa percaya itu perlahan berubah menjadi keraguan. Warga mulai saling berbisik dengan suara pelan. Pertanyaan yang sama terus muncul di pikiran mereka. Jika benar Hasan terlibat, bagaimana mungkin seorang pria yang terlihat begitu sederhana menyimpan rahasia yang begitu gelap? Pencarian terhadap Hasan segera dilakukan. Polisi menyebar ke beberapa tempat yang biasa ia datangi. Mereka mendatangi pangkalan becak di dekat pasar. Tempat Hasan biasanya menunggu penumpang sejak pagi. Beberapa tukang becak yang sedang duduk di bangku kayu tampak terkejut ketika polisi datang menanyakan tentang dirinya. Salah satu dari mereka, Pak Rahmat, mengatakan bahwa Hasan memang belum terlihat sejak pagi. Biasanya dia datang paling awal, kata Pak Rahmat sambil menggaruk kepala. Kadang sebelum kami semua sampai, dia sudah duduk di sini sambil minum kopi. Namun hari itu becaknya tidak terlihat di pangkalan, dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Polisi kemudian memeriksa area sekitar pasar dengan lebih teliti. Mereka bertanya kepada pedagang, tukang parkir, hingga pengemudi ojek yang sering mangkal di sana. Beberapa orang mengatakan mereka sempat melihat Hasan pada malam sebelumnya, tetapi tidak ada yang memperhatikan kemana ia pergi setelah itu. Salah seorang tukang parkir bahkan mengatakan bahwa Hasan terlihat sangat terburu-buru malam itu. Biasanya Hasan suka mengobrol sebentar dengan orang-orang di pasar sebelum pulang. Tetapi malam itu ia langsung mengayuh becaknya pergi tanpa banyak bicara. Hal-hal kecil seperti itu mulai membuat gambaran tentang malam kejadian menjadi semakin jelas. Sementara pencarian berlangsung, polisi kembali memeriksa rumah Hasan dengan lebih teliti. Kali ini mereka tidak hanya memeriksa ruangan utama, tetapi juga halaman kecil di belakang rumah. Di sana terdapat gudang kecil yang biasanya digunakan warga untuk menyimpan barang-barang lama. Pintu gudang itu terlihat tertutup rapat. Saat dibuka, bau yang aneh langsung tercium oleh para petugas. Di dalam gudang terdapat beberapa kotak plastik besar yang tertutup rapat. Ketika salah satu kotak dibuka, para petugas terdiam beberapa saat. Temuan di dalam kotak itu membuat mereka semakin yakin bahwa kasus ini jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Beberapa barang yang ditemukan di gudang itu segera diamankan sebagai barang bukti. Polisi juga menemukan beberapa kantong plastik medis, sarung tangan sekali pakai, dan peralatan yang tidak biasa dimiliki oleh orang biasa. Semua benda itu disusun rapi di dalam sebuah lemari kayu tua. Hal ini membuat para penyidik semakin curiga bahwa semua ini bukan tindakan yang dilakukan secara tiba-tiba. Seolah-olah seseorang sudah menyiapkan semuanya sejak lama. Sementara itu, berita tentang temuan tersebut mulai menyebar di antara warga yang menunggu di luar garis polisi. Wajah mereka terlihat semakin tegang dan ketakutan. Menjelang sore, sebuah kabar baru datang dari salah satu tim polisi yang sedang berpatroli di sekitar terminal kecil tidak jauh dari pasar. Mereka menemukan seorang pria yang tampak duduk sendirian di bangku kayu dekat deretan becak kosong. Pria itu terlihat lelah dan menunduk sejak lama. Ketika polisi mendekat,
mereka langsung mengenalinya. Pria itu adalah Hasan. Bajunya kusut dan wajahnya terlihat pucat. Ia tidak mencoba melarikan diri ketika polisi memanggil namanya. Ia hanya mengangkat kepala perlahan, menatap para petugas dengan mata yang tampak kosong, seolah sudah tahu bahwa cepat atau lambat semua ini akan berakhir. Hasan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Sepanjang perjalanan, ia hampir tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya duduk diam di kursi belakang mobil polisi, menatap keluar jendela dengan wajah kosong. Beberapa polisi yang duduk di depannya mencoba memperhatikannya dengan seksama. Mereka ingin melihat apakah pria itu menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau ketakutan. Namun yang terlihat justru sesuatu yang berbeda, sebuah kelelahan yang sangat dalam, seolah Hasan sudah terlalu lama memikul sesuatu yang berat di dalam hidupnya. Di ruang pemeriksaan, Hasan duduk di kursi dengan kedua tangan berada di atas meja. Seorang penyidik membuka berkas yang berisi foto-foto dari rumahnya, termasuk barang-barang yang ditemukan di gudang belakang. Pada awalnya Hasan masih mencoba menjawab dengan singkat. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang kematian istrinya. Ia juga mengaku tidak mengerti mengapa polisi mencurigainya. Namun ketika penyidik menunjukkan rekaman kamera yang memperlihatkan dirinya membawa karung besar di becaknya pada tengah malam, wajah Hasan perlahan berubah. Nafasnya terdengar semakin berat. Beberapa menit kemudian, Hasan akhirnya menundukkan kepala. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Lalu dengan suara pelan, ia mulai berbicara. Ia mengaku bahwa semua yang terjadi memang berkaitan dengannya. Awalnya ia hanya ingin mendapatkan uang tambahan. Sebagai tukang becak, penghasilannya sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, ia bertemu dengan seseorang yang menawarkan pekerjaan aneh, mengantar orang-orang yang tidak memiliki keluarga atau tempat tinggal. Orang-orang itu biasanya gelandangan atau orang dengan gangguan jiwa yang hidup sendirian di jalanan. Hasan mengatakan bahwa saat itu ia tidak terlalu memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka setelah ia menyerahkan mereka kepada orang tersebut. Namun seiring waktu, Hasan mulai menyadari bahwa orang-orang yang ia antar tidak pernah terlihat lagi. Ia juga melihat sendiri beberapa peralatan medis dan kantong khusus yang membuatnya mengerti bahwa semua itu berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia. Pada awalnya ia merasa takut, tetapi uang yang ia terima sangat besar dibandingkan dengan penghasilannya sebagai tukang becak. Perlahan-lahan ia mulai terbiasa dengan pekerjaan itu. Sampai suatu hari, istrinya, Rini, mulai merasa curiga dengan perubahan sikapnya. Rini sering bertanya dari mana Hasan mendapatkan uang yang tiba-tiba lebih banyak. Ketika Rini mengatakan bahwa ia ingin melaporkan sesuatu yang aneh itu kepada orang lain, Hasan panik. Dalam ketakutan dan kebingungan, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pengakuan Hasan membuat para penyidik di ruangan itu terdiam. Kasus ini ternyata bukan hanya tentang satu pembunuhan, tetapi tentang kemungkinan adanya jaringan perdagangan organ yang jauh lebih besar. Polisi segera memperluas penyelidikan untuk mencari orang-orang lain yang mungkin terlibat. Sementara itu, kabar tentang pengakuan Hasan menyebar dengan cepat dan membuat warga Jakarta gempar. Banyak orang tidak menyangka bahwa seorang tukang becak yang terlihat sederhana bisa menyimpan rahasia yang begitu kelam selama bertahun-tahun. Bagi warga di gang tempat Hasan tinggal, kejadian itu menjadi pelajaran pahit bahwa kadang-kadang, kegelapan terbesar bisa tersembunyi di balik kehidupan yang terlihat paling biasa. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.